mengikuti organisasi kampus itu mengganggu kegiatan perkuliahan. Jadi mereka dari alasan tersebut mereka hanya ingin menjadi kuliah pulang saja. Dalam artian bahasa gaulnya sekarang ini yaitu kupu-kupu ya Pak. Nah banyak dari mahasiswa ingin menjadi kupu-kupu. Sekedar mencari ilmu, mencari keahlian, tidak mesti di kampus. Iya. Saya katakan saya pernah dapat nilai E sehingga tidak wisuda pada S1. Jadi dengan nilai E itu modal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di POTSI, Podcast Sistem Informasi. Bersama saya Hari Matahari, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Teman-teman sekalian pasti penasaran banget dong dengan narasumber kita pada hari ini. Tentunya sebagian dari teman-teman sudah mengetahui nih siapa narasumber kita pada hari ini. Khususnya Ibu sebagai Ketua Prodi Sistem Informasi ya Bu. Dan Bapak sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, untuk perkenalan lebih lanjut kita ke narasumbernya. Karena pepatah kan pernah bilang bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita mau cinta atau sayang kepada seseorang maka kita harus kenal terlebih dahulu kepada orang tersebut. Baik, bisa dimulai dari Ibu Kaprodi Sistem Informasi untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Hari Matahari ya, Iya, Bu. ya namanya ya, Hari Matahari. Iya. Kalau lihat Hari Matahari, tiap hari matahari selalu bersinar. Ya, Benar harapan sekali, Bu. Kita menjadi salah satu contoh anak muda zaman sekarang menyinari bumi. Siap, Bu. Baik, perkenalkan saya nama Feni Purwani. Kebetulan saya mendapat amanah menjadi Ketua Jurusan Program Studi Informasi sejak tahun 2020. Oh iya. Oke, bisa dilanjutkan untuk Bapak. Ya, terima kasih. Hai sobat muda, generasi muda. Program studi informasi sudah memiliki porsi. Nama saya Irfalaudin. Kebetulan sejak berdiri awal Fakultas Teknologi, kita sudah bergabung di program studi informasi sebagai Wakil Dekan 1 masa bakti dari 2016 sampai dengan 2024 nanti. Insya Allah mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya di Prodi Informasi dan khalayak ramai di Fakultas Teknologi. Terima kasih Mas. Amin. Terima kasih Pak atas perkenalan dirinya. Nah, jadi sahabat Potsi sendiri sudah tahu ya nama dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Nah, hari ini kita mulai dari berbicara tentang mahasiswa, Ibu. Jadi Bapak Ibu sendiri pasti pernah mengalami fase dari mahasiswa, Ibu. Nah, pasti sahabat Potsi sendiri penasaran, Ibu Bapak S1, S2 dan S3-nya tuh dari mana saja, Ibu? Boleh Bu untuk bisa diberitahukan ke sahabat Potsi sekalian? Baik, sebagai melangkah sampai selesai S3 itu memang butuh makan waktu yang lama dan perjuangan, tidak hanya perjuangan biaya tetapi juga fisik, kemudian juga pemikiran dan tambah lagi lah namanya zaman dulu mahasiswa ya. Iya, Bu. Kebetulan saya S1-nya itu merantau. Saya ini 3 S1, S2, S3 tidak ada di satu kota. Oh, berarti merantau semua, Ibu. Merantau semua. Iya, Bu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi yang merantau bisa jadi inilah ya. Jangan mudah berputus asa. Aduh, susahnya kiriman ya karena saya juga merasakan itu. Harus kuat ya, Bu. Iya, harus kuat. Saya juga merasakan ya. Iya. S1 saya kebetulan swasta dulu di Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ya di Jakarta. Zamannya Ibu dulu sistem informasi itu belum banyak. Karena kuliah di Jakarta itu kalau di sini masih enak kita di Palembang ini ya, transportasi sekarang mudah terus motor banyak. Ibu dulu ingat benar kalau pagi-pagi kuliahnya kampusnya tuh di daerah Grogol. Rumahnya tinggalnya di Cibubur. Tuh lumayan jauh ya. Jauh banget ya, Bu. Jadi pagi-pagi itu kalau kuliahnya jam 7, habis subuh langsung berangkat itu ngejar-ngejar naik bus. Jadi kalau
pengalaman kuliah kejar-kejaran bus itu, kalau kalian seperti kita lihat di film-film itu Iya. juga saya rasakan. Rawan banget ya, Bu. Iya, sudah saya rasakan juga itu kehidupan seperti itu. Begitu juga hidup di kos, karena lama-lama capek ya karena jauh. Saya pernah juga kos. Nah, kos itu juga bukan kos-kos yang mewah, jadi jangan dipikir saya dulu kosnya tempat yang mewah ya. Saya Iya. kosnya juga di gang, ke gang, kemudian jalan juga ke kampus untuk menghemat biaya zaman itu ya. Kemudian untuk S2-nya, alhamdulillah butuh waktu yang cukup lama antara S1 dan S2 hampir 10 tahun. Tapi itu tidak menyurut semangat ya. Iya. Kembali alhamdulillah Ya, Bu. saya diterima untuk S2-nya itu di UGM di ilmu komputer. Dan alhamdulillah S1 S2 saya tepat waktu semua, ditambah S3 juga Wow, tepat waktu. luar biasa ya alhamdulillah kawan-kawan. tepat waktu. Kemudian S3 juga selisihnya lumayan jauh lagi. Heran mungkin ritme saya itu S1 S2 itu agak-agak jauh ya. Ke S3 juga seperti itu. Butuh waktu lebih dari 10-12 tahun saya untuk melanjutkan S3 ya. Di atas umur 45 tahun saya S3. Iya, Bu. Tapi dengan semangat ya, semangat dan motivasi, kemudian keinginan untuk mencari ilmu maupun S1, S2, S3, saya tidak ada memakan waktu yang lama. S3 juga alhamdulillah saya selesai dalam waktu 3 tahun, September 3 tahun 9 bulan. Wow. 3 tahun 9 bulan. Untuk S2 juga alhamdulillah saya selesai dalam waktu 2 tahun. Cuman kemarin waktu S2 masalahnya kalau di UGM itu kan jadwal untuk wisuda itu ketat. Jadi 1 bulan sebelum kita wisuda itu berkas sudah harus masuk semua. Kebetulan saya di akhir-akhir Oktober, saya ingat betul itu di awal Oktober saya ujian kelulusan untuk S2-nya, tapi pemberkasan tidak siap. 3 bulan kemudian saya baru bisa ikut wisuda. Oh iya, Bu. Wow, jadi sahabat Potsi sekalian, sangat luar biasa ya perjuangan dari Ibu Dr. Feni Purwani, karena untuk mencapai kesuksesan itu pastinya butuh perjuangan yang lebih kuat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Irham Palahuddin. Boleh Pak untuk dijelaskan riwayat pendidikannya? Terima kasih sahabat Potsi. Saya dulu S1-nya cukup berirama. Seperti Ibu Penny tadi, di mana dimulai dari Diploma 3, kemudian S1-nya semuanya pendidikan biologi, S1 Universitas Bengkulu, dan alhamdulillah pada tahun 2005 saya melanjutkan pendidikan biologi di Universitas Andalas. Kemudian 2009 saya melanjutkan kembali studi biologi di Universitas Andalas yang sama, pada posisi yang sama. Dan selama studi adik-adik mahasiswa semuanya, teman-teman sahabat Potsi, alhamdulillah bisa tempuh walaupun dengan dikaliku semuanya boleh saya katakan tepat waktu. Iya. Dari S1 beberapa studi yang saya lakukan semuanya beasiswa, kemudian S2 pun dibiayai oleh negara dan S3 pun dibiayai oleh negara. Artinya bagaimana kita memilah dan memilih studi itu menjadi bagian penting dari suatu perjalanan hidup kita. Akademik tertinggi bagi seorang mahasiswa itu adalah bagaimana capaian sarjana. Begitu juga bagi seorang dosen, bagaimana capaian pendidikannya itu adalah pada strata 2 dan strata 3. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman Potsi semuanya, bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan dimulai dari proses, bukan dari hasil. Maka perjalanan proses itu yang kita nikmati, sahabat Potsi. Saya katakan saya pernah dapat nilai E, sehingga tidak wisuda pada S1. Jadi dengan nilai E itu modal saya tunjukkan kepada dosen tersebut bahwa saya mampu. Alhamdulillah, akhirnya waktu S3 bertemu dengan dosen yang ngasih nilai E. Ternyata duluan saya yang tamat daripada beliau. Tapi inilah motivasi, bukan berarti sombong, tetapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu punya kemampuan untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Tetapi Tuhan berkehendak lain, sehingga kita ditunda dalam satu waktu, tapi bukan menyurutkan langkah, tapi memberikan motivasi semangat untuk studi tepat waktu.
Saya kira demikian sahabat Posi, dari S1, S2, S3 saya semuanya biologi. Jadi bosan mungkin orang belajar biologi ya. Tapi mudah-mudahan media ini tidak bosan. Terima kasih Mas Wah. Ari. Ya luar biasa banget ya. Narasumber kita ini sangat-sangat keren. Tentunya Pak Irham sendiri jangan itu pernah mendapatkan nilai E. Jadi para sahabat Posi sekalian, kalau kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai yang kita inginkan, jangan takut, jangan ngeluh, karena itu merupakan cobaan. Dari cobaan tersebutlah kita bisa menjadi lebih kuat lagi untuk menjalankan perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Benar ya Pak? Ya. Ya benar sekali. Oke Pak, masih berbicara tentang mahasiswa nih ya. Banyak dari mahasiswa yang beranggapan, atau dari teman saya sendiri ya Bu, bahwasanya mengikuti organisasi kampus itu mengganggu kegiatan perkuliahan. Jadi mereka dari alasan tersebut mereka hanya ingin menjadi kuliah pulang saja. Dalam artian bahasa gaulnya sekarang ini yaitu kupu-kupu ya Pak. Nah banyak dari mahasiswa ingin menjadi kupu-kupu. Karena saya sendiri berpikir bahwasanya menjadi kupu-kupu itu sangat tidak penting. Karena dari kampus inilah, dari organisasi inilah, bisa kita ambil contoh dari podcast inilah, kita bisa menggali skill dan potensi diri kita. Nah bagaimana dampak dari Ibu Penny dan Bapak Irham terhadap anggapan tersebut? Mulai dari Ibu Penny dulu. Memang banyak yang beranggapan seperti itu. Mahasiswa ini kadang, saya yakin ya, kalau yang namanya mahasiswa sudah melewati 3 jenjang, dari SD, Iya Bu. malah ada dari PAUD sekarang ya, kemudian TK ya, kemudian SMP, SMA, itu semuanya kan lulus. Iya Bu. Logikanya kan kalau lulus, saya yakin anak-anak ini pasti pintar, nggak mungkin IQ-nya di bawah 100 ya, nggak Pak Ilham ya? Ya. Iya benar Nggak banget Bu. mungkin di bawah 100. Yang jadi masalah itu kadang motivasinya kurang, kemudian menghilangkan rasa malas. Jadi kalau istilah anak muda itu kalau nggak salah mager ya. Iya mager, benar gerak, banget Bu. Malas gerak. Mau ke sana males, mau ke sini males. Akhirnya pegangnya HP. Iya. HP sepanjang hari HP. Banyak. Kemudian kita nggak tahu juga yang di browsing itu apakah terkait dengan pengembangan diri atau bermanfaat atau tidak ya, kebanyakan seperti itu. Nah di dalam dunia kampus memang ada beragam mahasiswa, ya beragam Iya, Bu. mahasiswa. Namanya maha ya, mahasiswa. Beda. Kalau maha dianggap namanya, kalau maha itu kan paling tinggi. Ya, paling tinggi ya Bu. Seperti itu kan ya. Maha dari siswa ya. Nah, jadi harapannya kalau udah mahasiswa tentu harus punya pemikiran yang lebih jauh. Ya, pemikiran itu harus dibuka. Iya Bu. Sebenarnya kuliahnya apa sih tujuannya? Nah, jangan-jangan kuliahnya cuma mau cari jodoh nih Pak Irham. Ya kan? Bisa Iya aja. banyak Bu mahasiswa seperti Motivasinya itu. apa sekarang kuliah itu? Ya, tentu berangkat dari motivasinya. Kalau untuk sekedar mencari ilmu, mencari keahlian, tidak mesti di kampus. Iya, Tidak benar mesti banget, di Bu. kampus ya, di banyak sekali tempat-tempat yang memberi keterampilan untuk Iya. itu. Tetapi beda di dunia kampus itu, ya, di dunia akademisi. Bukan hanya teori-teori dan praktek-praktek saja yang dipelajari. Di dunia kampus itu karena melibatkan banyak orang ya, berinteraksi antar teman sekelas, antar prodi, antar fakultas ya, kemudian Iya. berinteraksi juga dengan setiap dosen, baik dosen yang ngajar atau yang tidak. Nah itu harus punya skill, dia punya skill. Benar banget. Sekarang ini tuntutan kita tidak hanya punya kompetensi ya Pak Ilham ya, kita harus punya satu lagi skill, soft skill. Iya. Nah soft skill itu kan tidak bisa didapat di dalam kelas ya, salah satunya dengan berorganisasi. Ya, benar banget. Kan di organisasi itu macam-macam ya. Tentu kalau di dunia kampus harus lihat juga, kalau berorganisasi harus bisa memilih ya, memilih, bukan semua organisasi itu jelek ya, tapi kita bisa memilih dan memanage diri ya. Organisasi apa yang kira-kira yang kita minatin dan bisa mendukung apa? Mendukung dalam artian menjadi soft skill atau hard skill dari kita ya, jadi bisa menunjang dari perkuliahan. Iya Bu. Nah, saya kira dengan bentuk seperti inilah contoh ya, contoh kita podcast ini ya. Ini salah satu bentuk contoh ya.
ternyata yang aktif-aktif di dalam suatu organisasi kan bisa mendapat informasi kalau di dunia kampus ya. Iya, Kita Bu. di kampus ya khususnya di prodi cepat mendapat informasi yang aktif nih bahwa kita akan menyediakan podcast. Nah, podcast ini apa sih gunanya? Nah, Iya, kalau podcast sudah banyak ya. Tentu podcast kita akan menyangkut dunia kampus kita ya, keprodian kita, ke fakultas kita, juga secara umum nanti ke UIN ya, Iya, Bu. Raden Fata kita ya. Ini gunanya ke sana. Nah, dari sini kan bisa menjadi ajang tempat latihan. Nah, ya Untuk berlatih untuk depannya, ya. Bu. Gimana ya, sarananya sudah ada ya, kita punya lab yang alhamdulillah memadai lah ya, kalau menurut saya memadai ya. Kita juga punya sarana dilengkapi dengan podcast ini kan jadi satu lahan ya, satu tempat kita untuk melatih menggali. Nah, itu salah satu keuntungan kita ya. Iya, kalau kita memilih organisasi yang tepat dan benar. Dan tentu jangan lupa ya Pak Irham ya, kita harus dengan kegiatan kampus harusnya keprodian, perkuliahan dengan dosen-dosen juga harus balance ya. Jangan gara-gara alasan aktif di satu organisasi memang dapat nilai lulus nilai A kan tidak bisa, itu tidak fair ya, nggak fair ya, dengan harus seimbang dengan teman-temannya ya. Nah itu ya. Apa lagi yang penting ya di organisasi, kita di khususnya prodi, nanti Pak Irham yang lebih menjelaskan di fakultas ya. Kalau di prodi memang kita sudah ada klub ya, klub SCSI yang sudah berdiri agak lama ya kan ya. Benar banget. Alhamdulillah ya, ini yang jadi motor penggerak di mahasiswa sekarang ini. Nah, salah satunya di sana. Tentu kan kalau masuk yang teman-teman podcast nanti ya disampaikanlah ke kelas ya, atau keluar bahwa kami punya klub loh, klub kami SCSI geraknya. Kemarin kan kita baru ini Pak Irham baru pelantikan kemarin ya, pelantikan dan penyerahan kepengurusan lama dengan kepengurusan yang baru. Iya Bu. Ya. Nah menurut Pak Irham sendiri bagaimana Pak mengenai anggapan tersebut? Ya kalau berbeda generasi berbeda tanggapan ya. Iya Pak, benar sekali. Zamannya saya mahasiswa dengan zaman mahasiswa sekarang pasti berbeda kebutuhan, berbeda keinginan. Dan hal yang menarik adalah memasuki tadi dikatakan bahwa kuliah pulang itu merupakan suatu sinonim bahwa kuliah itu hanya keterpaksaan, ya. Iya benar banget. Keterpaksaan. Saya ingin memberikan gambaran ilustrasi sederhana sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Penny bahwa mahasiswa itu sudah lulus dari semester kelas 1, SMP, SMA gitu ya. Artinya sudah nilai tambah. Nah, kalau saya pribadi, organisasi itu menjadi hal yang penting untuk menggali soft skill yang tadi. Kalau hard skill cukup ada lah di kampus. Nah, mengapa saya katakan soft skill itu penting? Karena memang organisasi itu mendidik menggembleng mahasiswa dalam konteks soft skill. Jadi belajar itu adalah belajar etika, itu ada pada organisasi harus. Bagaimana menghormati orang tua, menghormati sesama, menghormati itu di bawahnya, sehingga itu menjadi yang penting. Kadang-kadang mahasiswa yang berorganisasi juga tidak pada tempatnya, menjadi ajang pelampiasan atau hanya euforia belaka. Itu yang harus kita luruskan. Menurut saya juga organisasi dulu ya. Organisasi itu 2 dan sampai sekarang masih saya geluti. Pertama organisasi pramuka, yang kedua olahraga. Dan semua prestasinya sudah ada. Jadi tidak hanya berorganisasi tapi juga prestasi. Lagi-lagi saya sampaikan kepada Mas Ari dan teman-teman Ponsi semuanya, jadikan organisasi itu sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan. Jadi jangan sampai organisasi itu menghambat studi kita. Prinsipnya ada 3. Soul itu lembut ya. Iya Pak. Studi nomor 1, organisasi nomor 2, love itu nomor 3 gitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ini nomor 1 love, sehingga sibuk ngajak ada orangnya lah. Iya benar banget Pak, mahasiswa sekarang. Bercinta terus lupa akan studinya. Kalau sudah dapat love-nya, dia mulai sibuk organisasi, mengajak teman-temannya, pulang malam nggak jelas, maghrib di rumah nggak jelas ya. Akhirnya apa? S-nya tinggal itu. Jadi lost, hilang sama sekali. Nah, harapan orang tua itu betul-betul soul. Jadi studi nomor 1, organisasi nomor 2, kemudian teman nomor 3, atau love dapat
dapat teman partner nomor 3. Dengan situ seiring sejalan lah. Iya. Jangan sampai mengorbankan yang utama. Karena orang tua nyuruh kita itu ya studi. Apapun hasilnya itu si pelaku lah atau orang mahasiswa. Nah, ini yang saya sampaikan, saya S1, S2 sama organisasinya, pramuka, Caksilat, sama dengan Rizky, ya. Iya, Pak. Nah, sampai Pomnas tingkat nasional Surabaya. Wow. Prestasi Rahen. Artinya apa? Saya tidak menghambat, kita tidak menghambat. Pramuka juga sampai internasional. Artinya jangan sampai organisasi itu menghambat studi kita. Kalau ditanya IPK berapa? Tidak malu-maluin amat deh. Iya. IPK tidak malu-maluin amat. Aman ya, Pak. Iya, aman. S2 kita kamlot, S3 pun kamlot. Artinya tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Cuman permasalahan S1 saja tadi kan. Artinya itu bukan kesalahan pribadi, tapi itulah sistem yang bekerja. Nah, saya menghimbau kepada Mas Hari dan teman-teman Potsi, Iya, Pak. organisasi itu penting, tetapi tidak lebih penting dari studi. Iya, Karena benar harapan banget. orang tua itu adalah studi nomor 1. Lebih cepat anaknya tamat, lebih cepat dia bekerja dan membanggakan kedua orang tuanya. Iya. Tetapi dengan organisasi juga mengasah kemampuan komunikasi, kemampuan kemampuan leadernya di situ, Iya, dan kemampuan leadership. entrepreneurship dan lain-lain. Saya kira itu. Jadi semuanya penting, tapi lebih penting adalah studi. Iya, Terima Pak. kasih. Nah, jadi sahabat Potsi sendiri sudah mendengarkan ya apa pendapat dari narasumber kita. Benarnya bahwasanya kita harus seimbang antara organisasi dan studi. Benar kan kata Pak Irham tadi, harus ada soul, study, organisasi, dan lob. Jadi ketiga itu harus dilengkapi, jangan dikurangkan atau dilebih-lebihkan seperti itu. Benar ya, Pak? Ya. Oke, Pak, kita lanjut ke tema kita hari ini, yaitu media podcast sebagai laboratorium sistem informasi yang islami untuk media sosialisasi dan pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi. Dari tema tersebut, Pak, ada hal yang sangat menarik yang membuat saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak, yaitu tentang laboratorium yang islami. Boleh, Pak, dijelaskan kepada sahabat Potsi sekalian apa sih maksud dari hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Hari, terutama sahabat Potsi. Laboratorium itu tempat orang bekerja. Iya, Pak. Kenapa saya bikin sarkastis judulnya? Iya. Laboratorium Islami. Bagaimana laboratorium ini kita bekerja memegang nilai-nilai Islami. Karakteristik Islam itu muncul dari pekerjanya sendiri. Iya, benar. Kemudian produknya sendiri. Sehingga akhlak al-karimah itu muncul dari proses dan produk. Sehingga teman-teman yang bekerja di laboratorium menghasilkan produk, menghasilkan karya, kemudian mensosialisasikannya menjadi suatu himbauan ibadah. Ibadah kepada semua lapisan masyarakat dan kepada semua teman-teman Potsi sebenarnya. Sehingga apapun yang kita kerjakan di laboratorium itu menghasilkan nilai ibadah, fiti, nilai kesolehan. Benar. Sehingga kita tidak mendikotomi keilmuan, tapi bagaimana mensinergiskan keilmuan itu menjadi satu kesatuan. Akademik di dalam laboratorium juga menghasilkan akademik nilai keagamaan. Seperti itu, Mas Ali. Baik, Pak. Untuk Ibu Penny sendiri, apa ada tanggapan terhadap hal tersebut? Iya. Memang sekarang nih musimnya di akhir beberapa tahun malah ya, sudah agak lama. Orang tuh selalu mengelompokkan sains, agama ya agama. Ya udah, yang benar, sains dah diam aja, jangan ngurusin agama. Yang agama sudah, jangan usah ngurusin yang sains. Padahal di Islam itu tidak seperti itu yang sepanjang pengetahuan saya. Ya, sekarang bagaimana kita mengkolaborasikan keilmuan, ya, Iya, Bu. keilmuan terutama ya di sisi informasi ya, di mengkolaborasikan bagaimana sih sekarang mengislamkan sains itu. Nah, kan bagaimana? Seperti itu ya. Iya kan di Al-Quran sendiri saya lupa ya, di surat mana saya pernah baca bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, apapun yang dihasilkan di bumi ini, ya ide yang muncul dari kita pun itu semuanya bukan kemampuan kita kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan intinya itu ya. Iya, Bu. Nah sekarang dengan ada lab kita ini, tentu salah satunya jangan hanya dipikir wah sih cuman informasi ya sejenis, ada urusannya sama agama. Justru sekarang kita lihat kan di media tuh, di media Iya, Bu. ya, banyak sekali podcast yang menjadi syiar dakwah di dalam Islam. Cuman jadi masalah juga, kita kan harus mengawasi juga, harus melihat apakah benar podcast tersebut sesuai dengan sunnah dan Al-Quran ya Pak Ilham ya, kalau saya lihat ya. Istilahnya
cybercrime religion ya Iya, kan, benar. religion kan banyak sekali ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa ternyata POTSI ini lab POTSI ini sangat bisa mendukung untuk syiar ya. Iya, Kalau Bu. syiar itu bukan berarti kita mesti baca Al-Quran kemudian kita mesti jadi ustadz ya. Iya. Kalau saya suruh jadi ustazah, insya Allah belum bisa dan belum sanggup ya karena Ya. itu jauh. Tapi kalau hanya kita membaca dari satu Al-Quran yang pernah kita pahami, kita sampaikan kan, kalau misalnya menyampaikan satu ayat ya, itu Iya, sudah Bu. termasuk dakwah. Dan berdakwah itu bukan seperti ceramah ustazah yang memang sudah pakemnya di situ. Kalau Pak Irham mungkin berdakwahnya dari sel-sel itu ya, Pak Irhamnya dikaitkan dengan Al-Quran. Kalau kita salah satu ya seperti inilah ya, nanti suatu saat di POTSI kita ini kita tampilkan di UIN kita nih banyak ustadz yang sedikit bisa kita undang nanti. Iya, Pak. Iya, Ya Bu. kan seperti itu ya Pak Irham ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya laboratorium yang Islami itu, jadi intinya kita boleh teknologi itu maju, tapi kita harus diiringi dengan karakter Islam. Jadi jangan kita memajukan teknologi, tapi kita tidak mempunyai karakter yang Islami. Benar ya, Pak, Bu? Iya. Ya, benar banget. Tidak kekosongan jiwa, Iya. tidak hampa lah. Iya. Tahu ya. Jadi harus beriringan ya, Pak. Oke. Untuk Ibu Penny sebagai Ketua Prodi Sistem Informasi sendiri, apa sih, Bu, latar belakang sehingga dimunculkan podcast ini, Bu? Latar belakangnya. Oke, sebenarnya podcast ini sudah agak lama ya kita pikir. Kemarin kan karena ada COVID ya, Iya, Bu. jadi kita belum bisa beraktivitas di lab. Kita punya sarana ya, kita punya peralatan, dan alhamdulillah juga kita dapat sumbangan dari alumni. Terima kasih nih buat alumni POTSI informasi ya. Ini sebagian perangkat dari podcast kita hari ini adalah sumbangan dari alumni Prodi Sistem Informasi. Luar Alhamdulillah biasa banget ya, Bu. Tanganlah buat alumni kita. Sedikit-sedikit peralatan kita bertambah, insya Allah ada lagi nanti ya. Dan tujuan pertama adalah kami para dosen, saya sendiri ya mewakili dosen-dosen, memikirkan bagaimana mahasiswa kita itu bisa berkreatif ya, bisa berinovasi ya, bisa menyampaikan ide. Begitu juga podcast kita nih ya. Nanti yang menjalankan ini kan di bawah bimbingan ya dosen ya Pak Nando yang mendapat tugas di sini ya untuk membimbing mahasiswa, dan timnya juga melibatkan semua mahasiswa kan seperti hari ya. Iya, Bu. Nah, semua timnya melibatkan mahasiswa. Dan siapa saja yang bisa di sini? Ya siapa saja yang memang berminat ya untuk menambah skillnya ya, siapa saja bisa. Apa yang mau ditampilkan di sini? Apa saja kita bisa tampilkan di sini ya. Nanti setiap dosen juga nanti bisa nampilkan, bisa ngasih trik dan trik ya, dan sebagainya. Setiap dosen nanti punya waktu. Kita juga bisa nanti misalnya berbicara mengkolaborasikan keilmuan dengan Pak Irham, nanti dengan keilmuan SI, dengan prodi kimia juga bisa seperti itu. Kita juga bisa nanti berbicara mengenai keagamaan ya dengan Pak Dekan kita, atau bisa juga dari pimpinan yang lain ya, atau kita juga bisa nanti kita panggil ya mahasiswa kita yang berprestasi. Alhamdulillah cukup banyak mahasiswa kita yang berprestasi ya. Nah itu ide pertama. Kalau barangnya sudah ada, ngapain mau disimpan ya? Walaupun kurang ya sudah, nggak apa-apa, kurang kita jalan aja, kita manfaatkan. Inilah jadi salah satu layanan ya, layanan prodi, fakultas umumnya prodi khususnya kepada semua mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi sistem informasi. Ya, Bu. Nah, sahabat POSI sekalian, itulah latar belakang dari didirikannya sebuah podcast ini, karena untuk menyediakan informasi-informasi yang ada di seputar Fakultas dan Sains dan Teknologi. Baik, untuk Bapak Irham sendiri, bahwasanya kan podcast itu merupakan radio visual. Kenapa radio visual? Karena
kita bisa melihat informasi-informasi secara video ya Pak, secara video dan visual. Karena pada zaman dahulu kan hanya berupa radio yang hanya bisa didengarkan melalui telinga saja ya Pak. Iya, betul. Jadi kita tuh tidak tahu bahwa siapa sih itu, gimana sih bentuk mukanya, gimana sih rainya, seperti itu Pak. Apakah artis yang ngomong ini, seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak? Apa sih pengertian dari podcast ini menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya, podcast itu live streaming ya, media yang diberikan untuk live streaming, memberikan pemahaman kepada khalayak ramai dalam bentuk kanal-kanal YouTube nanti misalnya kalau di offline kan, sehingga memberikan informasi yang berlanjut. Jadi tidak hanya sebagai media media komunikasi sederhana, tetapi betul memberikan informasi yang positif dalam artian selain edukasi membeli nilai tambah kepada masyarakat pendengar maupun penonton ya. Karena kalau podcast ini sekali tadi selain audio juga visual ya Pak. Dan ini menjadi suatu langkah yang sampai kali Bu Penny tadi, langkah berpikir kreatif yang luar biasa ya. Karena apa? Kemampuan alih vokal, kemudian kemampuan mengasah diri dari mahasiswa sebagai presenter misalnya ya, ini menjadi hal yang penting. Disinilah di laboratorium inilah, di laboratorium Studio Sirapah ini ya. Studio Sirapah ini membawahi beberapa klub-klub dan nanti salah satunya podcast. Iya Pak. Podsi ini ya, Podsi ini menjadi suatu wadah bagi pembinaan mahasiswa sekaligus dosen. Apa sih yang diteliti, apa yang bisa didengar oleh masyarakat, apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga orang tahu apa yang kita kerjakan dan orang tahu apa yang orang akan meniru apa yang kita buat. Dengan demikian itulah salah satu nilai PT-nya tadi, nilai ibadah. Bagaimana laboratorium Islam itu memberikan wadah berhimpun kepada dosen dan mahasiswa untuk memberikan promosi, sosialisasi kepada audiensnya untuk bisa menonton. Kalau orang tertarik, bahkan bisa jadi SI prodinya bisa 5-10 kelas nanti kalau kita buka penelitian. Wow, luar biasa ya Pak. Saintek semua itu ya, Pak. Belajar. Dan siapa tahu nanti alumninya juga jadi presenter gitu ya, presenter di dunia televisi. Mantap. Dan RRI terserah seperti itu. Tapi itulah bekalnya itu ada di laboratorium ini, memberikan kemampuan mengasah dirinya di sini. Itulah pengembangan bukti lembaga, memberi fasilitas kepada adik-adik mahasiswa. Dan tadi sudah diucapkan kepada Ibu Penny bahwa semuanya ada beberapa bagian yang telah disumbangkan oleh alumni. Saya mengucap terima kasih kepada para alumni telah memberikan sumbangannya, dan mudah-mudahan ke depan akreditasinya lebih unggul nih, karena ada bantuan yang jelas dari alumni untuk pengembangan produksi informasi. Itu saja ya Pak. Ya. Tadi mengenai pengertiannya ya Pak, pengertian dari podcast. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Bapak atau Ibu terhadap adanya podcast ini, Bu? Pak, bagaimana perasaannya? Ya, kalau saya merasa sangat senang gitu ya. Senang, bangga, dan ini sudah saya nanti-nanti dari awal S itu bergabung sebenarnya. Ya, Pak. Dari bergabung ke ke Saintek itu saya sudah berharap banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk umat, bukan untuk lembaga, untuk umat, untuk masyarakat. Artinya bagaimana temuan-temuan kita yang kita sampaikan melalui media podcast ini, melalui streaming ataupun non-streaming yang kita lakukan, sehingga informasinya tidak hanya tersimpan di laboratorium, tidak tersimpan hanya di perpustakaan, tidak hanya tersimpan di dosen atau di mahasiswa, tapi kita sampaikan kepada pengguna. Siapa tahu nanti entrepreneurnya, oh ada dari dunia industri, oh saya mau mahasiswa itu dong, karena dia sudah menampilkan, membawa acara tentang ini yang berkaitan dengan ilmu ini. Nah, ini kan penting, memberikan kanal baru bagi mahasiswa untuk mengeluarkan ekspresi dirinya supaya didikan oleh masyarakat. Dan saya bangga. Terima kasih. Luar biasa ya. Untuk menurut Ibu Penny sendiri? Ya, kalau Pak Erham begitu senangnya, apalagi saya ya. Ya, karena ini salah satu impian saya sih sebenarnya ya. Ya memang tadi ya, kembali tadi ya. Kita barangnya sudah ada, karena COVID kita tidak bisa apa-apa ya. Alhamdulillah, semoga saja ini tidak ada COVID lagi lah ya. Jadi walaupun kuliahnya masih bisa secara online atau daring, tapi kegiatan sepertinya sangat menarik. Tentu saya sangat bangga dan senang sekali ya. Kayaknya saya agak maksa-maksa juga, harus cepat. Ya cepat ya, sama kita kemarin minggu lalu ngangkat-ngangkat meja, itu saking senangnya saya kita bisa mau cepat launching ya podcastnya. Alhamdulillah tadi sudah
secara resmi ya, Iya, Bu. launching oleh Pak Dekan, berarti resmi ini kita ya, resmi. Iya, Bu. Cita-cita Pak Irham juga tercapai ya. Saya Wah. juga nggak tahu kalau Pak Irham punya cita-cita keinginan seperti itu. Ya baru di sini saya baru dengar. Karena selama ini Pak Irham nggak ngomong kalau harus ada. Ternyata begitu kita bilang Pak Irham kami mau siap untuk podcast. Iya. Wah, senang sekali Pak Irham. Ternyata alhamdulillah hari begitu ngomong itu saya yang pertama ya katanya. Iya. Jadi itu menunjukkan antusias ya. Antusiasnya. Antusias ya, karena dengan seperti inilah kita bisa mengangkat diri kita bahwa selama ini kan ada anggapan apa sih alumni Win Raden Fata, lihatnya fakultas semua apa sih, Iya, Bu. prodi informasi Win Raden Fata itu bisa apa. Itu pengalaman saya dulu Pak Irham waktu pertama kali SI berada itu, kita ngutus dosen untuk ngikutin asosiasi Aptikom. Mereka terkejut, oh ada sistem informasi ya di Win. Dulu belum Win ya, masih IAIN ya. IAIN. Nah itu makanya saya sejak itu semangat sekali dulu. Pertama saya nggak salah berangkat asosiasi itu saya minta tolong Pak Ruli dengan Pak Nando ya kalau nggak salah itu untuk berangkat ke Lampung biar maksudnya apa? Biar orang tahu bahwa kami punya loh SI, kami ini ada SI loh di UIN. Nah, Iya, Bu. tentunya dengan harapan seperti ini, seperti Pak Dekan tadi sampaikan, kalau bisa jangan hanya di UIN ya, Iya, tentu juga selain nasional juga sedikit-dikit lah kalau untuk tahapan awal se Asia Tenggara, alhamdulillah lah itu seperti Wow. itu ya. Semoga POTSI ini berjalan terus nanti, jangan sampai vakum seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya mengenai seberapa pentingkah podcast ini terhadap di dunia pendidikan, Pak? Terutama di prodi sistem informasi ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Ari. Sekali lagi bahwa podcast ini dalam media pembelajaran bisa kita gunakan sebagai informasi. Salur informasi terutama prodi SI ya. Bagaimana bisa kita jadwalkan misalnya dalam harian atau mingguan dosen kita jadwalkan untuk perkuliahan dengan cara talk show. Wow. Sehingga materinya tidak hanya didaktik di komputer, tapi talk show seperti ini sehingga sampai yang didapat oleh masyarakat dengan mahasiswa itu lebih depan. Yang kedua, materi kita yang sampaikan pada dosen juga sampai juga kepada masyarakat luas itu. Jadi tidak hanya seperti kata dalam tempurung. Dengan dunia visual ini kita bisa melihat, oh ternyata kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan ITB, dengan UGM. Kalau kita tidak berani dengan podcast ini sekarang, sebagai media pembelajaran utama misalnya, memberikan informasi dari riset. Dengan riset ini kita sampaikan bahwa inilah bagian dari akademik untuk memaparkan hasil teman-teman dosen, hasil teman-teman mahasiswa. Ini jadi proses pembelajaran, kanalnya di sini. Kanalnya memberikan edukasi dosen, edukasi mahasiswa supaya tersebar luas di dunia nyata, walaupun kita berbicara pada dunia maya. Terima kasih Mas Ari. Menurut Ibu Feni sendiri, Bu? Ya benar kata Pak Irham itu ya. Memang kemarin kita juga sudah diskusi dengan beberapa dosen ya untuk menyusun agenda kegiatan kita podcast ya. Yang paling dekat ini selain yang paling dekat ini adalah kita minta dari masing-masing dosen tidak usah panjang-panjang lah katanya. Cukup 1 menit menyampaikan 1 trik dan trik. Tapi ide Pak Irham tadi boleh juga. Kalau itu belum terpikir saya melakukan pembelajaran lewat podcast. Ya. Nah, berarti tetapnya berebut nih Pak Irham. Ya, makanya diberi jadwal harian dan jadwal mingguan. Makanya berebut. Nah, Ya. dengan jadwal itu berarti yang isi hari ini siapa, nanti kita pilih episode 1, episode 2 dan seterusnya. Saya kira itu bisa dan ini menarik Bu. Iya, benar. Jadi tidak hanya kalau di kelas pasti mahasiswa takut ya kalau bertanya, apalagi dengan Bapak yang A misalnya. Iya. Dia manja duduk aja ya. Diam saja kan, akhirnya tidak berani berkomen. Tapi dengan podcast ini kita bisa, si presenternya bisa bertanya lebih luas sehingga menjadi media pembelajaran betul. Iya. Sehingga apa yang disampaikan yang selama ini dirasakan oleh mahasiswa itu dapat oleh dosen karena digali oleh presenternya, sehingga mahasiswa bisa ini loh maksud dosennya. Apalagi yang belajar dengan sulit sih ya. Iya. Kalau yang belajar dengan mudah ya gampang. Saya kira itu, Oh iya. Mas Ari. Oke, lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya mengenai tips, Pak. Tips untuk podcast ini sendiri. Gimana tipsnya supaya podcast ini terus berkembang sampai ke selanjutnya, Pak? Ke abad-abad selanjutnya. Ya. Gimana, Pak? Tipsnya. Pertama harus ada regenerasi.
Harus ada regenerasi dengan membuat struktur tadi sudah disampaikan oleh Pak Nando, dan akan kita pertahankan siapapun pimpinannya, akan kita regulasikan bila perlu ada dana pembinaan misalnya. Kemudian kita latih presenternya, kemudian kita jadwalkan harian. Satu lagi triknya adalah bagaimana kita menarik sponsor. Nah, ini yang Iya, penting. Siapa income-nya? Silakan Prodi SI. Silakan Prodi SI nanti ambil income-nya, kemudian jadi kesosialisasikan jadi misalnya sponsor A, sponsor B, tapi tidak menghilangkan nilai edukasi. Ya. Silakan saja. Jadi trik yang bagus itu regenerasi, kemudian ada pembinaan, kemudian kita menjadikan ini sebagai income pendapatan kita untuk memaparkan, mengembangkan lembaga. Iya, Pak. Jadi dengan tiga ini berjalan, insya Allah mudah-mudahan terus, asal komitmen dari pimpinan, kemudian mahasiswa, kemudian seluruh perangkat yang ada di laboratorium mendukung, sehingga yang rusak itu bisa segera kita atasi misalnya, sehingga kita sudah punya manajemen yang baik. Maka saya sangat setuju nih Pak Nando sudah memberikan permintaan dan kita sudah siapkan supaya ini juga menjadi suatu leading sektor untuk memasarkan tidak saja prodi SI tapi laboratorium yang ada di SI, sehingga orang berbondong-bondong untuk datang ke kita. Dan ini insya Allah mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, sampai ke internasional. Amin. Ya. Untuk Ibu Penny sendiri ada? Ya, saya tambahkan saja apa yang disampaikan Kak Irham itu ya. Saya juga baru ngomong perlu regenerasi karena angkatan yang baru kan banyak nih ya, Iya, angkatan Bu. 2022 kayaknya belum begitu aktif. Nah itu bisa ya, ini kita share ya, diambil lah dari bawah ya, yang perlu regenerasi. Kemudian program ya, kalau kita mau continue, ini kan bukan sekali 1 bulan saja, 1 bulan cukup berapa bentuk acara. Nah kita susunlah nanti bersama tim ya, menyusun program kerja. Kalau yang mau di podcast kan temanya apa? Apakah dilaksanakan temanya per minggu atau per bulan atau bagaimana? Nanti kita susun itu ya tema-temanya. Mau temanya banyak ini tema ya. Tentu saja tadi yang saya sampaikan dari setiap dosen juga nanti akan menyampaikan sesuatu. Dan tidak nutup itu juga nanti dari alumni. Nah ini jangan lupa nih, dari alumni penting ini. Ya, alumni mulai di sumber stakeholder kita manfaatkan kan apa kontribusinya. Itu dari isu-isu update. Iya betul. Itu dari alumni perlu itu karena salah satu untuk menunjang akreditasi ya Pak Irham ya, dari alumni. Kemudian dari mahasiswa prestasi kan kita undang, kita cari minta mereka itu kakak-kakak tingkat yang sudah berprestasi untuk berbicara di sini. Kita bisa apa, kita dapat apa di sini. Atau bisa juga nanti tambahan selain dari alumni ini dari pihak dunia usaha. Nah, Dudi Dudi. Nah, tentu kalau yang seperti ke Dudi kita minta bantuan nanti dengan pimpinan. Ya siapa yang mau kita hubungi? Ya, misalnya mau ke Telkom ya siapa dan seterusnya. Atau kalau perlu sekaligus saja nanti kita undang pimpinan rektorat ya Pak Irham ya, untuk menjembatkan ini. Nah jadi sahabat Podsi sekalian, bahwasanya kita harus memiliki regenerasi supaya kegiatan podcast ini terus berjalan ya ke depannya. Nah jadi kita jangan suka seperti kata dalam tempurung seperti yang diomongkan Pak Irham tadi, bahwasanya jangan pernah kita nyaman di zona nyaman, kita harus keluar ke zona nyaman seperti itu. Nah kita lanjut, pertahannya sebuah kegiatan itu tidak lancar luncur saja ya Pak, pasti ada tantangan atau rintangan. Menurut Pak Irham sendiri atau Ibu Penny sendiri, apa tantangan terbesar untuk mengadakan podcast ini? Konsisten dan komitmen. Iya. Iya. Pas itu. Memang cukup itu. Karena kalau tidak konsisten dan tidak komit, maka podcastnya mati suri. Iya. Nah, yang dibutuhkan itu konsisten, komitmen, dan integritas. Dengan demikian, semua masalah ini kalau kita komit, kita konsis dan integritas, insya Allah semuanya ada jalan. Tidak ada jalan kecuali mati. Iya Pak. Untuk Ibu Penny? Iya benar. Sama kalau tidak punya konsen. Saya kemarin tuh agak khawatir juga ya. Semoga ini tidak terjadi. Jangan yang perdana dan terakhir. Ya itu. Saya mikirnya gitu. Jangan sampai ini nanti habis generasi ini tidak ada penerusnya. Nah itu makanya tadi perlu regenerasi itu ya. Memang
kayak seperti ini memang ya mau harus konsisten ya. Memang harus ada yang diperjuangkan. Nah, sudah selesai kuliah enak-enak main game. Nah, ngurusin podcast lagi. Nah, ngurusin nyari narasumber dan seterusnya. Belum lagi nanti ada yang rusak-rusak ini gimana. Ya kan seperti itu ya. Tentu apapun itu tidak ada yang memang tidak ada halangan. Ya, semuanya ada rintangan. Tapi kalau kita punya keyakinan, punya integritas dan konsisten ya, insya Allah ada jalannya semua. Ya kan kita kan tidak hanya di prodi saja, ada pimpinan yang bisa kita laporkan. Kalaupun tidak, nanti pasti ada jalan. Saya yakin ada jalan. Iya, Bu. Nah, jadi kita tuh ada 2 tantangan terbesarnya, yaitu konsisten dan komitmen. Karena hal itu sangat susah dikendalikan. Bahwasanya kita tuh jangan jadi yang perdana dan yang terakhir. Kita harus terus berlanjut ke seterusnya. Nah, kita lanjut ke berbicara mengenai harapan ya, Pak. Bahwasanya harapan itu kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita akan sakit hati ya, Pak. Seperti sakit hati. Nah, apa harapan Bapak ke depannya untuk podcast ini, Pak? Ya, harusnya ini jadi proses pembelajaran terus-menerus. Jadi, jadikan ini kontinuitas dan sustainability. Dengan komitmen dan konsisten, apapun kita terima. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa kita yang paling hebat, kita yang paling kuat dan seterusnya. Jadi kita menjadikan ini sebagai saling asah, saling asih, saling asuh. Dengan demikian adik-adik kita, adik-adik kelas kita atau teman-teman kerja kita gilirkan, sehingga harapannya adalah siapapun yang mengganti saya di depan adalah orang yang terbaik. Siapapun yang kita undang merupakan itu pilihan yang utama atau pilihan yang terbaik dari teman-teman dan teman-teman. Sehingga mengangkat isu-isu yang terbaik, kalaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi sudah mengedukasi masyarakat. Ya. Itu yang penting. Baik, untuk Ibu Penny sendiri, apa harapannya terhadap podcast ini, Bu? Kalau kalau tanya harapan, wah kalau saya maunya ini jangan sampai mati. Intinya itu. Ya, terus berjalan Ibu. Terus berjalan. Dan memiliki rating yang paling tinggi. Ya. Harapan kita kan seperti itu ya. Trending topic. Jadi podcast kita itu tidak kalah dengan podcast di luar. Harapan kita tuh pasti seperti itu. Karena dengan podcast inilah kita mengenalkan diri kita ke dunia luar. Salah satunya ini ya, salah satu. Dan ini kan yang paling mudah, paling murah. Daripada kita masang iklan, belum tentu kita masang banner. Benar. Besar-besar, harganya mahal, paling orang juga nggak ingat. Tapi kalau ini kan dengan podcast disiarkan di YouTube berulang-ulang kan bisa dicari. Kalau setiap mahasiswa kita ngeklik aja nontonnya sudah berapa? Subscribe-nya ya, like and share-nya nanti belum lagi seperti itu. Belum lagi di IG ya kan, karena kalau di SI ini kan tidak hanya sosmed, kita kan aktif juga ya di SI seperti itu. Iya, Bu. Oke, sahabat Potsi sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita pada hari ini. Baiklah Bu, Pak, sebelum ditutup bisa diberikan motivasi untuk sahabat Potsi sekalian, kata-kata motivasinya. Sahabat Potsi, saya selalu punya moto, jadilah pelopor, jangan jadi pengekor. Orang pelopor itu akan banyak onak dan duri. Tantangannya semakin berat. Karena generasi Z itu tantangannya bukan hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya. Mari kita sama-sama isi kekosongan itu dengan keagamaan. Jadikan sinergis, jangan jadi dikotomis. Sekali lagi, mari kita gerakan jadi pelopor, jangan jadi pengekor. Terima kasih. Aduh, keren banget ya sahabat Potsi, motivasi dari narasumber kita. Selanjutnya motivasi dari Ibu Penny sendiri. Nah, kalau saya udah dengan Pak Irham itu motivasinya tuh keren memang Pak Irham. Iya. Saya tuh kalau mikir motivasi keren kayak Pak Irham tuh agak bingung ya. Ya karena itu sudah ngenain semua. Yang intinya balik ke diri sendiri. Balik ke diri sendiri. Mau jadi apa kita? Mau kemana kita? Ya, mau jadi manfaat atau mau jadi mudarat? Ya, iya, Bu. Jadi kembalilah ke diri sendiri. Yakinkanlah apa yang kita lakukan, ya kuliah, kita lakukan kegiatan di podcast misalnya atau di kegiatan yang lain. Yakinkan pada diri sendiri apa yang kita lakukan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Ya. Waduh, keren banget ya motivasi dari narasumber kita. Boleh kita tepuk tangan dulu Bu untuk acara kita hari ini. Luar biasa ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup acara kita, saya ada jargon nih Pak. Ketika disebutkan Potsi, maka dijawab
teknologi maju bersama sistem informasi. Baiklah kita mulai Pak. Potsi, teknologi maju bersama sistem informasi. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Feni dan Pak Irham yang sangat antusias untuk mengikuti podcast hari ini, Bu. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya, Bu. Baiklah teman-teman, saya sebagai pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel Potsi, Podcast Sistem Informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.